Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardan Farisi, Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 6. Saya akan mempresentasikan mengenai tarekat khalwatiyah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tarekat Mu'tabarah 2. Ya, langsung saja. Tarekat khalwatiyah. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai definisi tarekat terlebih dahulu, kemudian dilanjut mengenai sejarah tarekat khalwatiyah, kemudian cabang, perkembangan, sampai kepada amalan dan ritual tarekat khalwatiyah. Tarekat sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu thariqah yang bermakna jalan atau metode. Istilah tarekat ini merupakan istilah yang selalu didengar oleh orang-orang yang menjalani laku tasawuf. Karena tarekat merupakan bentuk pengamalan lebih lanjut dan kompleks terhadap agama Islam atau pengamalan terhadap ajaran-ajaran tasawuf. Jika orang awam dalam beragama hanya mengambil kulit, sisi luar, dan hal-hal yang tampak saja, maka berbeda dengan tarekat. Orang-orang yang mengikuti tarekat berusaha memaknai dan menjalankan inti dari agama atau hal-hal yang merupakan aspek batin dalam agama Islam, di samping menjalankan aspek lahiriah yang ada dalam agama Islam, atau hal-hal yang tampak dalam agama Islam. Tarekat khalwatiyah merupakan tarekat yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Nur Al-Khalwati, yang mana Syekh Muhammad bin Nur Al-Khalwati mendapatkan sebutan atau julukan Al-Khalwati karena seringnya ia berkhalwat di tempat sepi. Khalwat di sini berarti menyendiri dan merenung akan kebesaran dan keagungan Allah. Tarekat khalwatiyah disebut sebagai cabang dari tarekat syuhrawardiyah. Tarekat khalwatiyah didirikan oleh keponakan sekaligus murid Syekh Muhammad bin Nur, yaitu Syekh Sirajuddin Umar Al-Khalwati. Tarekat khalwatiyah ini memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah melalui Ibrahim Al-Kailani yang disambung sampai kepada Imam Sufi, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan dari Imam Junaid Al-Baghdadi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari gambar sanad tarekat khalwatiyah dapat kita perhatikan bahwasanya tarekat khalwatiyah ini memiliki sanad yang ampuh, karena sanad dari tarekat khalwatiyah ini sampai kepada Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, dan juga Umar bin Khattab. Tarekat khalwatiyah berkembang dengan cepat dan pesat sehingga memiliki banyak cabang hingga sampai 23 cabang. Di antara cabang-cabang tersebut yaitu tarekat Jamaliyah didirikan oleh Jamaluddin Al-Aqsari yang wafat pada tahun 890 Hijriah atau 1480 Masehi. Yang kedua adalah Isyaqiyah yang didirikan oleh Husnul Islamuddin Isyaqi yang wafat pada tahun 1100 Hijriah atau 1590 Masehi. Yang ketiga Ibrahimiyah yang didirikan oleh Ibrahim Al-Khalwati yang wafat pada tahun 1200
Sirajuddin Umar Al-Khalwati yang merupakan keponakan Syekh Muhammad bin Nur Al-Khalwati. Di Mesir, tarekat Khalwatiyah ini dibawa dan dikembangkan oleh Mustafa bin Kamaluddin bin Ali Al-Bakri As-Siddiqi yang mendapat ijazah dari gurunya, yaitu Syekh Usamuddin Al-Halabi. Dengan Al-Bakri, tarekat Khalwatiyah berkembang sangat pesat di Mesir. Oleh sebab itu, tak heran Al-Bakri dianggap sebagai pemikir Khalwatiyah oleh para pengikutnya. Al-Bakri banyak menerbitkan karya sofistik, dan yang paling terkenal adalah Tasliyatul Ahzan yang berarti berlibur duka. Al-Bakri ini adalah guru dari Syekh Abdul Karim Saman Al-Madani yang pada masa selanjutnya akan menurunkan tarekat Khalwatiyah Saman. Yang tarekat Khalwatiyah berkembang semakin luas di bawah pimpinan murid Syekh Saduddin, yaitu Syekh Jalaluddin bin Sayyid Harudin Asy-Syarwani Al-Bakri. Di Indonesia, tarekat Khalwatiyah dibawa dan dikembangkan oleh dua tokoh, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari dan Syekh Abdus Somad Al-Farimbani. Syekh Yusuf mendapat ijazah tarekat dari gurunya, Syekh Abdul Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy. Dari gurunya, Syekh Yusuf mendapat gelar Tajul Khalwati yang berarti mahkota tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah yang sanadnya sampai kepada Syekh Yusuf banyak berkembang di Makassar dan daerah sekitarnya. Sedangkan Syekh Abdus Somad Al-Farimbani mengambil ijazah tarekat dari gurunya, yaitu Syekh Abdul Karim Saman Al-Madani yang belajar tarekat dan mendapat ijazah tarekat Khalwatiyah dari Mustafa Al-Bakri yang tinggal di Mesir. Tarekat Khalwatiyah Syekh Abdus Somad lebih dikenal dengan sebutan tarekat Khalwatiyah Saman dan banyak berkembang di wilayah Palembang dan sekitarnya. Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari dan tarekat Khalwatiyah Saman adalah tarekat yang berbeda dan berdiri sendiri. Banyak perbedaan yang ada pada kedua tarekat tersebut, mulai dari segi amalan, komposisi, sosial pengikutnya, dan juga kestrukturan organisasinya. Perbedaan tersebut dapat dilihat di layar bahwasanya dalam tarekat Khalwatiyah Yusuf, cara berpikir menggunakan suara lirih atau zikir sir. Sedangkan dalam tarekat Khalwatiyah Saman, berzikir menggunakan suara keras atau jahar dan ekstetik. Yang kedua, komposisi pengikut. Tarekat Khalwatiyah Yusuf banyak diikuti oleh rakyat biasa dan juga banyak diikuti oleh para bangsawan. Sedangkan tarekat Khalwatiyah Saman kebanyakan diikuti oleh orang desa atau rakyat biasa, bukan kaum bangsawan. Yang ketiga, struktur organisasi atau kesentralan. Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf tidak memiliki pimpinan pusat, sedangkan tarekat Khalwatiyah Saman sangat terpusat dan semua guru-guru atau khalifahnya tunduk kepada pimpinan pusat yang ada di Maros. Yang keempat, sikap pergaulan. Orang-orang yang mengikuti tarekat Khalwatiyah cenderung terbuka terhadap orang luar atau yang bukan pengikut tarekat Khalwatiyah, sehingga tidak memiliki tempat ibadah khusus untuk melakukan ritual atau amalan tarekatnya. Sedangkan tarekat Khalwatiyah Saman cenderung mengisolasi diri dari tarekat lain, sehingga setiap cabang dari tarekat Khalwatiyah Saman mempunyai musola atau tempat beribadah khusus. Ajaran dan ritual tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah sebagaimana tarekat yang lain memiliki ajaran seperti zikir dan qiyam. Meskipun dalam hal jumlah zikir dan tata cara atau dalam tata cara yang berbeda. Zikir berarti mengingat, mengagungkan, menunjukkan nama dan sifat Allah dalam hati, lisan maupun perbuatan. Ibnu Athaillah Sakandari mengarang kitab Hikam menyebut zikir sebagai pembersihan dan penyucian diri dengan cara selalu menghadirat Allah dalam setiap detik dan setiap saat dalam hari-harinya, dalam hati maupun dalam lisan, dengan berulang-ulang menyebut namanya atau sifatnya atau sesuatu yang mendekatkan kepadanya. Jamaluddin Ahmad Al-Buni menyatakan bahwa zikir merupakan jalan menuju Allah dan mengetahui wujudnya dengan cara mengingat dan menyebut nama dan sifatnya secara berulang-ulang dan terus-menerus, serta dengan variasi zikir yang beragam caranya dengan tujuan lebih mendapatkan ketenangan bagi pelaknya.
Sedangkan bai'at merupakan ikrar janji setia seorang murid kepada gurunya untuk menerima dan menjalankan ajaran yang telah diajarkan kepadanya. Pembai'atan dalam tarekat khalwatiyah dilakukan oleh seorang guru mursyid atau khalifah yang ditunjuk guru mursyid. Pembai'atan dalam tarekat khalwatiyah dilakukan dengan sederhana dan kapan saja. Biasanya diselenggarakan setelah sholat duha. Tarekat khalwatiyah memiliki banyak ajaran dasar yang menjadi pegangan para saliknya, yang semuanya menekankan pada disiplin kerohanian yang terdiri atas amal-amal pokok seperti berikut. Yang pertama yaitu taubat, yaitu memohon ampunan Allah atas segala dosa yang telah dilakukan. Yang kedua yaqdha, yaitu kesadaran atas hinanya diri di hadapan Allah yang maha besar dan yang maha agung. Yang ketiga inabah, yaitu berusaha dan berhasrat untuk selalu kembali kepada Allah. Yang keempat muhasabah, yaitu menghitung dan menilai perbuatan yang telah dilakukan. Yang kelima firor, yaitu berlari dari kehidupan dan perbuatan jahat ataupun hal-hal keduniawian yang tidak berguna menuju ridho Allah semata. Yang keenam riyadhah, yaitu melatih diri dengan beramal sebanyak-banyaknya sesuai dengan petunjuk mursyid. Yang ketujuh tasyakkur, yaitu selalu bersyukur kepada Allah dengan beribadah, mengabdi dan mengagungkan namanya. Yang kedelapan yaitu tafakkur, yaitu merenung atas segala keagungan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Yang kesembilan i'tisam, yaitu selalu bertindak, bersikap dan berbuat sebagai seorang khalifah Allah. Yang kesepuluh yaitu simak, yaitu mengkonsentrasikan seluruh anggota badan, terutama pendengaran, untuk melaksanakan dan mengikuti segala sesuatu yang merupakan perintah Allah. Seorang murid tarekat khalwatiyah sebelum pembai'atan haruslah tawajuh atau bertemu dengan syekh untuk menerima pelajaran khusus dari syekh. Ketika tawajuh itulah seorang syekh mengajarkan zikir-zikir tertentu, pemberian silsilah. Setelah itu dibai'at dan ditalqin. Tahap awal dari yang harus dilakukan seorang murid sebelum pembai'atan adalah mensucikan dirinya dan juga batinnya dari sikap dan perilaku yang tidak baik seperti hasad atau iri, dengki, riya atau pamer dan ghibah atau menjelekan keburukan orang lain. Kemudian setelah hatinya suci, lalu mengisi hatinya dengan sikap dan perilaku terpuji seperti husnudzon, baik sangka, berakhlak baik kepada Allah dan makhluknya, dan juga bersopan santun terhadap tokoh. Kemudian dalam menerima pelajaran dan pemberian amalan zikir, anggota tarekat khalwatiyah dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama makom bidayah atau tingkat permulaan. Makom ini adalah makom permulaan di mana seorang murid tarekat khalwatiyah melatih dan memperbaiki diri dengan memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, membaca Al-Quran, jihad melawan nafsu. Murid pada tingkatan bidayah ini mengamalkan zikir nafi isbat dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh mursyidnya, biasanya antara 10, 100, 300 atau 300 kali setiap hari. Yang kedua yaitu makom tawasud atau tingkatan khusus. Tingkatan ini adalah tingkatan orang-orang yang menempuh jalan mujahadah, yaitu latihan batin yang keras untuk mengubah akhlak yang buruk menjadi akhlak islami dan melipat gandakan amal lahir dan batin. Murid pada tingkatan ini selain mengamalkan zikir nafi isbat juga melakukan zikir ismudzat atau Allah dengan jumlah hitungan tertentu yang telah diberikan oleh mursyid atau seorang syekh, antara 40 sampai 101 dan juga sampai 300 kali setiap hari. Yang ketiga yaitu makom nihayah atau tingkatan khusus dan khusus. Makom nihayah adalah makom ahli zikir atau orang-orang yang sangat cinta kepada Allah, dan makom inilah tingkatan orang yang tertinggi dalam kesungguhan dalam melaksanakan syariat atau mujahadah dan riyadhah, sehingga terbukalah hijab yang menutupinya dengan benar. Zikir yang diamalkan oleh orang yang berada pada tingkatan nihayah adalah zikir ismul isyarah, yaitu hu dan ah. Zikir adalah zikir khusus yang hanya diamalkan oleh orang yang telah mencapai kedudukan yang tinggi atau
sebiasnya diamalkan oleh seorang mursyid. Selain mengajarkan sifat dan akhlak yang mulia, Tariqah Khalwatiyah mengajarkan dan memerintahkan pengikutnya untuk berzikir atau mengingat Allah. Terdapat 3 macam zikir yang biasanya dilakukan oleh para murid, dan 1 zikir khusus yang biasanya dibaca atau dilazimkan oleh mursyid atau oleh orang yang telah mencapai kedudukan tinggi dalam pencapaian spiritual. Adapun zikir tersebut adalah pertama zikir nafs isbat atau kalimat tahlil la ilaha illallah. Zikir ini biasanya diberikan kepada murid yang berada pada tingkat permulaan dengan dibaca sebanyak 10 sampai 100 kali setiap hari dan dapat bertambah hingga 300 kali setiap hari seiring naiknya makom spiritual. Yang kedua yaitu zikir ismul dzat atau ismul jalalah yang merupakan Allah yang biasanya diberikan kepada murid yang telah mencapai tingkat atau makom khusus dengan terbaca antara 40, 11 atau 300 kali setiap hari. Yang ketiga yaitu zikir ismul isyarah yang mana bunyinya adalah hu yang biasanya diberikan dan dibagikan kepada murid yang telah mencapai tingkatan atau makam yang tinggi atau yang telah menjadi guru atau mursyid dengan jumlah zikir antara 100 sampai 700 kali dan umumnya sebanyak 200 kali. Yang keempat zikir khusus yang hanya dibebankan dan diberikan kepada seorang yang telah mencapai derajat mursyid atau tingkat tertinggi yang tidak dapat didapatkan lagi ke ma'rifatan. Zikir khusus tersebut adalah yang biasa dibaca antara 100 sampai 300 kali setiap hari. Sebelum seorang murid melakukan zikir yang telah dibebankan kepadanya, haruslah melaksanakan dan mengetahui adab dan tata cara berzikir. Adapun berzikir dalam Tariqah Khalwatiyah terdiri dari adab sebelum dan sesudah dan juga adab ketika berzikir. Adapun adab sebelum berzikir dalam Tariqah Khalwatiyah adalah: pertama, melakukan tobat dari segala dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, mensucikan diri dengan wudhu ketika berhadas dan mandi besar ketika junub. Yang ketiga, berkonsentrasi mengosongkan hati dan diam tidak bicara kecuali zikir. Yang keempat, memohon pertolongan kepada Allah dengan bimbingan mursyid ketika masuk dalam zikir. Yang kelima, mengetahui hakikat meminta bantuan kepada mursyid merupakan meminta bantuan atau madad kepada Rasulullah, karena mursyid adalah pengganti Rasulullah. Kemudian adab-adab ketika berzikir dalam Tariqah Khalwatiyah antara lain: pertama, duduk di tempat yang suci dan bersih sebagaimana duduk dalam sholat. Yang kedua, mensucikan dan membersihkan hati, tubuh dan pakaian serta memakai minyak wangi. Yang ketiga, mencari tempat yang sepi atau tertutup dan memejamkan mata untuk berkonsentrasi. Yang keempat, membayangkan duduk bersama sang mursyid harikatnya. Yang kelima, sungguh-sungguh dalam melakukan zikir sehingga getaran hati ketika berzikir dapat mempengaruhi dirinya. Yang keenam, ikhlas dalam berzikir kepada Allah sehingga zikir tersebut dapat menghubungkan dan mengantarkan dunia untuk sampai kepada Allah. Yang ketujuh, berzikir disertai gerakan dan kekuatan yang sempurna. Yang kedelapan, membayangkan roh terlepas dari tubuh sehingga dapat naik maqam dan derajatnya. Yang selanjutnya yaitu adab-adab sesudah berzikir dalam Tariqah Khalwatiyah, yaitu antara lain: pertama, berdiam diri sebagai bentuk ketaatan dan ketawaduan kepada Allah. Yang kedua, melazimkan adab sebelum dan ketika berzikir serta membiasakan diri mengulang-ulang kewajiban yang telah dikerjakan. Yang ketiga, menahan diri dari minum air putih setelah berzikir, karena itu dapat menghapus daya kehadiran Allah. Tata cara berzikir yang diajarkan dalam Tariqah Khalwatiyah. Yang pertama, zikir dalam Tariqah Khalwatiyah dilakukan dengan suara lirih atau khofi serta gerakan yang tenang. Yang kedua, dilakukan antara sholat maghrib dan isya dan banyak dilakukan di rumah. Yang ketiga, memulai berzikir dengan duduk tahiyat dengan kepala menunduk dan mata terpejam.
keempat, sebelum berzikir membaca surat Al-Fatihah yang diberikan kepada Rasulullah, orang tua dan guru yang mentakdir. Yang kelima, membaca istighfar sebagai tokat nasihat dengan hubungan kita, cucu atau cucu saudara. Yang keenam, membaca doa sebelum zikir dan zikir diakhiri dengan doa sesudah zikir. Ajaran dan ritual tarekat Khalwatiyah Saman. Terdapat ajaran yang berbeda dalam Khalwatiyah Saman selain ajaran-ajaran di atas, yaitu sholat zuhur setelah sholat Jumat. Menurut Khalifah tarekat Khalwatiyah Saman wilayah Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bahwa dalam ayat Al-Quran dan hadis tidak ada satupun dalil yang tegas yang menunjukkan gugurnya kewajiban sholat zuhur pada hari Jumat. Karena penempatan sholat Jumat di waktu sholat zuhur bukan berarti menghilangkan dan menggugurkan kewajiban sholat zuhur pada hari Jumat. Tarekat Khalwatiyah Saman juga kental dengan ajaran wahdatul wujud dan martabat wujud. Karena tarekat Khalwatiyah Saman menganggap indikator keberhasilan seorang dalam bertaqarrub kepada Allah adalah bersatunya Tuhan dengan makhluk. Sebelum memasuki tarekat Khalwatiyah Saman, seorang murid haruslah berbaiat kepada seorang syekh. Cara baiat tarekat Saman adalah dengan membentangkan tangan di atas tangan seorang syekh dan kemudian syekh akan membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian ajaran-ajaran yang berbeda dari tarekat Khalwatiyah dan tarekat Khalwatiyah Saman, yaitu zikir dengan 7 tingkatan yang merupakan ajaran Syekh Abdus Samad Al-Farimdani. Zikir tersebut menjadi amalan yang diajarkan kepada setiap penganut tarekat Khalwatiyah Saman. Adapun zikir tersebut adalah: yang pertama, nafsu amarah, zikirnya la ilaha illallah. Yang kedua, nafsu lawamah, zikirnya Allah. Yang ketiga, nafsu mulhimah atau mulhamah, zikirnya hu. Yang keempat, nafsu mutmainnah, zikirnya haq. Yang kelima, nafsu radiyah, zikirnya adalah hai. Yang keenam, nafsu mardiyah, zikirnya qaib. Yang ketujuh, nafsu kamilah, zikirnya qahar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya atau ada kata-kata saya yang salah atau berlebihan atau